Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan aku, Reka Amelia, dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi antroposfer bagi kelas 2 kesetaraan paket C. Nah, langsung aja, pokok bahasan pagi ini yaitu mengenai sensus penduduk dan kuantitas penduduk. Yang pertama mengenai sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu merupakan suatu perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan penambahan dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan secara serentak dan menyeluruh. Nah, rumus dari pertumbuhan penduduk yaitu adalah P sama dengan L dikurangi M ditambah I min E. Nah, keterangannya untuk P itu yaitu adalah pertumbuhan penduduk total. L itu adalah jumlah kelahiran dan M adalah jumlah kematian. Untuk I yaitu adalah jumlah imigrasi dan E adalah jumlah emigrasi. Undang-undang yang mengatur sensus penduduk yaitu tentang UU nomor 6 tahun 1960. Biasanya sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, apa sih manfaat dari sensus penduduk? Manfaat dari sensus penduduk yaitu untuk meningkatkan pembangunan nasional serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat. Dan yang ketiga yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah diselenggarakan. Nah, berikut merupakan daftar pertanyaan saat sensus. Yang pertama yaitu ada nama, yang kedua hubungan dengan kepala rumah tangga, istri atau suami, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, dan famili lain. Yang ketiga yaitu ada jenis kelamin, yang keempat ada usia, yang kelima adalah status perkawinan, meliputi belum kawin, cerai hidup, dan cerai meninggal. Yang keenam yaitu adalah agama dan kepercayaan. Yang ketujuh kewarganegaraan. Yang kedelapan tempat lahir. Dan yang kesembilan perpindahan. Yang kesepuluh pendidikan. 11 mengenai kegiatan, lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan. Dan yang 12 adalah keadaan tempat tinggal. Pertanyaan saat sensus digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara seluruhnya pada waktu tertentu. Biasanya setiap 10 tahun sekali. Yang kedua, untuk mengetahui daerah persebaran penduduk, daerah yang padat penduduknya dan daerah yang jarang penduduknya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan antara sensus penduduk yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Yang keempat, hasil sensus dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan yang akan datang. Sasaran sensus. Siapa aja sih sasaran dari sensus? Sasaran dari sensus adalah seluruh penduduk termasuk bayi dalam wilayah geografis Republik Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun tidak tetap. Contohnya tunawisma, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil, penghuni perahu atau rumah apung, baik warga Indonesia maupun warga negara asing kecuali korps diplomatik beserta keluarganya. Nah, 3 cara mengukur pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu adalah cara persentasi, yang kedua angka pertumbuhan penduduk total. Nah, angka pertumbuhan penduduk total ada rumusnya nih teman-teman, yaitu adalah P1 sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R tutup kurung N. Nah, P1 ini adalah jumlah penduduk yang bertambah dari P0. P0 merupakan jumlah penduduk permulaan atau yang telah diketahui. R ini adalah tingkat pertambahan penduduk dalam persentasi dan N adalah jumlah tahun. Nah, yang ketiga, cara mengukur pertumbuhan penduduk yaitu dengan angka pertumbuhan alamiah. Nah, ini juga ada rumusnya yaitu adalah P sama dengan L min M. P yaitu adalah pertumbuhan penduduk alamiah dan L adalah jumlah kelahiran dan M adalah jumlah kematian. Pelaksanaan sensus penduduk dibagi menjadi 2 cara, yaitu de facto dan de jure. De facto adalah berdasarkan penduduk yang ada pada saat dilakukan perhitungan.
De jure adalah perhitungan penduduk di suatu tempat berdasarkan alamat tetap penduduk. Rumus untuk menghitung jumlah penduduk yaitu adalah PT sama dengan P0 plus L min M plus I min E. PT adalah jumlah penduduk akhir tahun, P0 adalah jumlah penduduk awal tahun, L adalah jumlah kelahiran atau bayi, M adalah jumlah kematian, I adalah jumlah imigrasi atau penduduk yang masuk, dan E adalah jumlah emigrasi atau penduduk yang keluar. Yang selanjutnya yaitu mengenai proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk atau population projection merupakan perkiraan jumlah penduduk pada masa datang berdasarkan asumsi-asumsi mengenai arah perkembangan moralitas dan fertilitas pada masa yang akan datang. Untuk membuat proyeksi penduduk tanpa migrasi dibutuhkan data-data sebagai berikut, yaitu mengenai penyebaran penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua, rasio penduduk yang masih hidup menurut usia. Yang ketiga, perkiraan tingkat fertilitas menurut usia. Dan yang keempat yaitu adalah rasio jenis kelamin pada waktu lahir. Ciri-ciri penduduk ada 3. Yang pertama yaitu ekspansif. Ekspansif yaitu piramida yang menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda. Yang kedua, konstruktif. Piramida yang menggambarkan penduduk yang berada dalam kelompok usia muda jumlahnya sedikit. Dan yang ketiga yaitu stasioner. Piramida yang menggambarkan banyaknya penduduk dalam tiap kelompok usia hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok usia tertentu. Nah, yang kedua mengenai kuantitas penduduk. Pengertian dari kuantitas penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu serta merupakan hasil proses demografi yang meliputi fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan. Kuantitas penduduk berkaitan dengan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti umumnya jenis kelamin, mata pencaharian, suku bangsa, agama, pendidikan, dan tempat tinggal. Penyajian komposisi penduduk biasanya dalam bentuk tabel atau grafik, atau disebut juga dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk dapat dibagi berdasarkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, komposisi penduduk ekonomi, komposisi penduduk biologis, dan komposisi penduduk sosial. Komposisi yang menurut umur dan jenis kelamin merupakan hal yang sangat penting karena dari komposisi tersebut terdapat pula diketahui keadaan penduduk secara sosial ekonomi, yaitu ada 2. Yang pertama, komposisi penduduk menurut umur. Rumusnya yaitu dependensi rasio sama dengan jumlah penduduk umur non-produktif dibagi jumlah penduduk umur produktif dikali 100. Untuk komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rumusnya yaitu adalah seks rasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Nah, sekian mengenai pemaparan materi antroposfer pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.